Ya, pemirsa, aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok menantang pimpinan DPR untuk mundur jika RUU perampasan aset tidak disahkan Desember 2026 mendatang. Ya, menyambut tantangan tersebut, pimpinan DPR siap mundur jika memang RUU tidak disahkan pada Desember mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka kemudian diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna dan bertemu dengan pimpinan DPR RI. Di ruang rapat, Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR. Dalam pernyataannya, Botok dan kawan-kawan meminta DPR RI mundur bila RUU perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tak masalah bila harus mundur dari jabatan wakil rakyat bila rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Kalau itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Dasuri, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'al Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Kami, pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri itu pada tempat. Dan sebagai tanda komitmen. Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan RUU perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan mempercepat pembuatan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ya, targetnya RUU perampasan aset disahkan Desember 2026 mendatang. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satunya membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026 saat rapat paripurna DPR. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR tahun ini, maka waktu pembahasan RUU perampasan aset tersisa 8 minggu. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Karena itu, Komisi 3 akan maksimal menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk menyerap aspirasi. Selain itu juga menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah hingga pengesahan pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Selain di Jakarta, pemirsa, unjuk rasa digelar juga oleh buruh dan mahasiswa di Makassar dan Yogyakarta. Sejumlah tuntutan disuarakan mulai dari pengesahan RUU perampasan aset hingga soal harga pangan dan kesejahteraan rakyat. Akan membiarkan kawan-kawan kita yang berada di Jakarta sana. Di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, massa buruh FSPMI berkumpul dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi sempat membuat arus lalu lintas tersendat saat massa membakar ban bekas di tengah jalan. Buruh menyatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi di Jakarta, sekaligus mendorong pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dengan aksi ini itu kita merespon perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta sana, yang kemudian terdapat beberapa isu-isu yang tersebar di media sosial. Itu kemudian kita di Kota Makassar dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar bersama dengan PUK kami dan juga ada dari The Legend, itu kemudian menanggapi positif terkait dengan perjuangan itu di Jakarta. Mereka juga menyoroti kualitas pendidikan, ketersediaan BBM, serta kenaikan harga bahan pokok yang dinilai menekan daya beli pekerja. Sementara di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Forum BEM DIY melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro. Sambil membentangkan spanduk dan berorasi, mahasiswa menuntut RUU perampasan aset segera disahkan serta menyelesaikan persoalan rakyat termasuk penanganan bencana dan kasus korupsi. Usai berorasi, massa kembali bergerak menuju titik 0 km. Dari Makassar dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan.